single day. I'm gonna make. Begitu banyak cerita tentang Nika Ardila. Begitu pula dengan kebaikan hati Nika Ardila semasa hidupnya dulu. Cerita-cerita itu berdatangan dari orang-orang yang pernah dekat dengan Nika Ardila. Bahkan dari pihak keluarga Nika Ardila pun kembali menceritakan bagaimana perhatian dan sikap Nika Ardila terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Inilah cerita dari mereka tentang alasan Nika Ardila memberhentikan laju mobilnya di tengah jalan. Berikut rangkuman selengkapnya. Cerita yang pertama datang dari Alan Yudi, yang merupakan kakak kandung Nika Ardila. Menurut kakaknya Alan, kalau Nika sudah ketemu dan kumpul bareng sahabat-sahabatnya, ia suka lupa sama kakaknya. Pernah ada suatu cerita dari salah seorang kakak Nika Ardila. Setiap kali Nika mengajak keluar rumah untuk jalan-jalan dan bertemu dengan sahabat-sahabatnya, di tengah jalan Nika menyempatkan waktu untuk berkunjung ke rumah anak yatim, dan Nika menyantuni anak-anak yatim itu, bahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pernah sewaktu itu Nika bilang, "Ayo Kak Alan, keluar yuk, kita jalan-jalan." Lalu saya iyakan, dan saya ikutin kemauan Nika saat itu. Setelah saya ikutin, ternyata Nika malah menyantuni anak-anak yatim dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam hati saya berkata, kapan jalan-jalannya? Sampai akhirnya Nika ketemu dengan sahabatnya. Lalu apa kata Nika saat itu? Nika bilang, "Kak Alan pulang sendiri aja ya, ini kunci mobilnya." Setelah itu Nika langsung saja pergi bersama sahabatnya. Saat itu saya merasa sedikit kecewa karena pulang dengan tangan kosong. Tapi di satu sisi, secara langsung Nika telah mengajarkan saya banyak kebaikan untuk selalu beramal dan berbuat suatu kebaikan kepada orang lain, sekalipun orang itu tidak kita kenal. Yang kedua, cerita dari Denny Sabri, seorang pemandu bakat dan guru olah vokal Nika Ardila. Suatu hari awal Mei 1991, Nika Ardila menghentikan Honda Grand Civic yang dikemudikannya di salah satu ruas jalan Soekarno-Hatta, Bandung. "Saya mau telepon teman dulu ya," katanya, seraya merogoh beberapa uang logam cepean dan ikutan antri di telepon umum. Sekitar 5 menit kemudian, Keke begitu Nika biasa dipanggil, meletakkan gagang telepon umum dan kembali menstarter kendaraannya untuk meneruskan acara kami mengitari kota Bandung yang terik. Orang-orang yang tadi menunggu giliran memandangnya dengan cuek sampai kami menghilang. Tak ada ekspresi khusus di wajah mereka dan biasa saja. Mereka barangkali tak menduga kalau cewek yang barusan berlalu itu adalah sosok yang kelak bakal digandrungi remaja kita. Ya, mungkin memang tak banyak yang tahu kalau dia calon penting dalam wajah pop rock Indonesia. Ia bukan cuma hadir dan sukses di belantika musik, tetapi juga film, sinetron, dan iklan. Yang ketiga, cerita dari Fitriani, yang merupakan sepupu sekaligus sahabat Nika Ardila. Menurut Fitriani, pernah ada cerita ketika kita naik mobil dan ada pengamen. Seketika itu Nika langsung membuka pintu jendela mobilnya dan berkata kepada pengamen tersebut untuk meneruskan menyanyinya. Saat itu pengamen pun terkejut karena yang membuka jendela pintu mobil itu adalah Nika Ardila.
Pengamen itu pun terdiam, lalu berkata, artis Nike Ardila. Lalu Nike berkata, ayo terusin nyanyinya sampai habis, kata Nike kepada si pengamen itu dengan wajah yang serius. Setelah pengamen itu selesai menyanyikan lagu, lalu Nike pun memberi upah kepada pengamen tersebut dengan uang yang cukup besar, kata Fitriani, karena pada waktu itu Fitri sempat melarang Nike agar jangan memberi uang yang terlalu berlebihan, ungkap Fitriani. Yang keempat, cerita dari Edi Bogel, seorang fotografer dan sahabat Nike Ardila. Menurut Edi Bogel, Nike Ardila itu setiap kali mau keluar naik mobil dan tiba-tiba melihat ada orang yang meminta-minta di pinggir jalan, tanpa pikir panjang Nike Ardila langsung memutar balik mobilnya dan langsung turun dari mobilnya untuk memberikan sejumlah uang kepada orang tersebut. Menurut Edi Bogel lagi, Nike Ardila selalu memberikan sumbangan kepada pengemis di sekitaran Melawai. Saat itu Nike Ardila melihat sepasang pengemis yang tua renta. Langsung saja Nike membuka tasnya untuk mengambil beberapa lembar puluhan ribu rupiah dari dompetnya. Tanpa pikir panjang, Nike langsung menyerahkan begitu saja ke pengemis itu sejumlah uang yang dibilang cukup besar untuk sekedar diberikan kepada pengemis sebenarnya. Tidak hanya itu saja, Nike Ardila juga menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan sepasang pengemis itu. Dan begitu pun seterusnya. Setiap kali Nike lewat ke jalan tersebut, peristiwa yang sama pun selalu terulang. Pemberian sedekah yang berlanjut dengan obrolan panjang pasti selalu terjadi antara Nike Ardila dan sepasang pengemis itu. Nike juga mempunyai langganan seorang nenek-nenek yang apabila setiap kali Nike mau merilis sebuah album atau film, Nike selalu menghampiri nenek-nenek itu sambil berkata, "Nek, mohon doanya ya, semoga album saya dan film saya laris manis." Yang kelima, cerita dari Sofiatun Wahyuni atau Atun, yang merupakan asisten Nike Ardila, sekaligus orang yang terakhir kali bersama Nike Ardila. Saat perjalanan pulang menuju Bandung, tiba-tiba Nike Ardila bertanya kepada saya, "Tun, kalau nanti saya tidak ngetop lagi dan tidak kaya lagi, apa kamu masih mau ikut dengan saya apa tidak?" Mendengar pertanyaan dari Nike saat itu, saya langsung menjawab, "Saya tetap mau dong ke. Saya mah tidak melihat kamu dari segi ngetop atau tidaknya." Sejenak Nike diam, lalu Nike kembali bertanya lagi ke saya, "Beneran nih Tun?" Saat itu saya merasa heran, tapi saya jawab juga, "Iya bener kok ke." Setelah itu tiba-tiba Nike memberhentikan laju mobilnya. Terus Nike bilang, "Kamu turun saja di sini deh Tun. Kalau kamu tidak yakin, saya bisa kok berangkat sendiri." Tapi saya bersikeras menjawab, "Enggak ah, Atun mau ikut aja kemanapun Nike pergi." Dari hal-hal kecil yang biasa dilakukan oleh Nike, kita bisa melihat bahwa Nike punya perasaan yang lebih peka dibandingkan kebanyakan orang. Di saat orang lupa bahwa ada orang lain di sekitarnya yang jauh dari kata beruntung, Nike justru sadar dan tidak mau tinggal diam. Nike selalu bertindak lebih dari sekedar kata-kata, dan tidak perlu heran jika kenangan tentang seorang Nike Ardila seolah tidak bisa hilang dari benak orang-orang yang mencintainya, bahkan sampai hari ini.
Apa itu termasuk cinta yang terlalu berlebihan? Mungkin tidak, karena selama hidupnya Nike sendiri sudah menebar cinta kepada orang lain, jauh lebih besar dari apa yang bisa orang lain berikan untuk dirinya. Nike Ardila memberikan kebajikan ke masyarakat umum. Kita bukan mengagungkan Nike Ardila. Yang dilakukan Nike Ardila menjadi satu contoh pedoman dan inspirasi. Hidup lebih indah kalau berbagi. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.